Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraha Reksiliadi, NIM 2003 0350 1030 dari Ilmu Kekeluargaan B. Saya akan menjelaskan tentang biomekanika penelitian olahraga. Yang pertama, sejarah perkembangan biomekanika. Bertahun-tahun lamanya, istilah kinesiologi digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi dari sistem rangka otot badan manusia. Kemudian, studi tentang prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan kepada gerakan manusia diterima secara luas sebagai suatu bagian integral dari kinesiologi. Kemudian lagi, istilah itu masih digunakan secara harfiah untuk mencakup aspek-aspek dari semua ilmu yang berkaitan dengan gerakan manusia. Jelas di sini bahwa kinesiologi telah kehilangan kegunaannya untuk menjelaskan secara khusus dari bagian ilmu gerak yang berkaitan dengan sistem rangka otot atau prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan kepada gerakan badan manusia. Beberapa istilah baru disarankan sebagai penggantinya, yaitu antropomekanik, body dynamic, homokinetik, dan kinetropologi, yang semuanya memiliki penduduk-penduduknya. Akhirnya muncul satu istilah yang dapat diterima jauh lebih luas daripada yang lain. Istilah itu adalah biomekanik. Yang berikut berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dari beberapa ilmuwan atau cendekiawan sebagai berikut. Yang pertama, Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Seorang seniman dan cendekiawan berkebangsaan Italia menaruh perhatian yang besar terhadap dasar-dasar mekanis pada gerakan tubuh manusia. Yang kedua, Borelli pada tahun 1679, seorang matematikus dari Italia untuk pertama kalinya secara eksperimental menentukan kedudukan titik bahuan dari beberapa ilmuwan atau cendekiawan sebagai berikut. Yang pertama, Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519, seorang seniman dan cendekiawan berkebangsaan Italia menaruh perhatian yang besar terhadap dasar-dasar mekanis pada gerakan tubuh manusia. Yang kedua, Borelli pada tahun 1679, seorang matematikus dari Italia untuk pertama kalinya secara eksperimental menentukan kedudukan titik berat badan manusia. Yang ketiga, W dan E. Weber menulis tentang mekanik der menschlichen Gewerkzeuge. Teorinya mengenai locomotion, khususnya gerak bandul dan gerakan siklis tungkai yang terjadi karena pengaruh gaya berat, telah dikembangkan oleh ahli-ahlinya. Yang keempat, Marais pada tahun 1880, seorang peneliti dari Prancis telah mengembangkan kronosiklografi dan pencatat dinamografi secara pneumatik. Yang kelima, Browns dan Fischer, sarjana dari Jerman, pada pergantian abad ini juga mempelajari teknik berjalan dan kedudukan titik berat dari tiap-tiap anggota tubuh. Yang keenam, Abalokov dari Uni Soviet telah mengembangkan konstruksi khusus dinamografi untuk mengukur biomekanik. Pengertian biomekanik. Berbagai definisi mengenai istilah biomekanik telah dikemukakan, yang antara lain adalah: yang pertama, dasar-dasar mekanik dari aktivitas otot atau studi tentang prinsip-prinsip dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, penerapan dari hukum mekanika kepada struktur hidup, khususnya kepada sistem gerak dari badan manusia. Studi tentang struktur dan fungsi dari sistem-sistem hayati dengan memakai metode-metode mekanika. Jadi, biomekanika adalah ilmu tentang gaya dalam dan gaya luar yang bekerja pada badan manusia serta pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh gaya-gaya tersebut. Fungsi biomekanika. Yang pertama,
Gaya-gaya dalam dan luar yang bekerja pada badan manusia itu menentukan bagaimana bagian-bagian badan bergerak selama melakukan keterampilan gerak. Gaya tersebut menentukan apa yang biasanya disebut teknik. Yang kedua, seringkali ada banyak macam teknik yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam olahraga. Ada 3 jenis pegangan yang dapat digunakan dalam memukul bola golf. Ada beberapa teknik start yang dapat digunakan dalam gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada dalam renang. Dan beberapa metode yang berbeda-beda yang dapat digunakan dalam line of the base di dalam baseball. Dan kebanyakan dari atlet ini telah dikembangkan oleh para guru, pelatih, dan atlet dengan cara mencoba-coba untuk memperbaiki pelaksanaan. Tetapi ini bukan satu-satunya cara untuk mengembangkan teknik-teknik baru. Ada teknik dikembangkan secara kebetulan saja, sementara beberapa teknik telah dikembangkan sebagai hasil dari analisis secara ilmiah. Seseorang dapat belajar sesuatu, biasanya dengan 2 cara, yaitu belajar melalui pengalaman dan belajar melalui ilmu pengetahuan. Orang yang belajar melalui pengalaman biasanya belajar melalui pengalaman sendiri, pengalaman dari sekitarnya, dan pengalaman dari beberapa generasi sebelumnya. Yang berikut pentingnya biomekanika. Meskipun banyak orang tertarik kepada teknik olahraga, 3 kelompok profesi jelas menunjukkan perbedaannya, yaitu guru olahraga, pelatih, dan atlet. Karena masing-masing kelompok ini cenderung memandang teknik olahraga dengan cara-cara yang agak berbeda, maka pentingnya pengetahuan biomekanik bagi masing-masing mereka itu akan dibicarakan secara bergiliran. Yang pertama, bagi guru olahraga. Pendidikan jasmani serta tujuan-tujuannya telah banyak dijelaskan, antara lain. Pendidikan jasmani telah didefinisikan sebagai suatu proses di mana melalui proses ini adaptasi dan belajar yang sesuai dalam hal organik, neuromuskular, intelek, sosial, budaya, emosi, dan estetik dihasilkan dan berkembang maju melalui aktivitas yang kuat. Pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk meningkatkan gerakan manusia melalui medium kegiatan jasmani. Yang berikut bagi pelatih. Pentingnya pengetahuan biomekanik bagi pelatih bergantung kepada cabang olahraga yang bersangkutan. Seorang pelatih lintas alam, terutama dengan daya tahan otot kardiovaskuler dan hanya sedikit berurusan dengan teknik, jelas akan kurang memanfaatkan pengetahuan biomekanik dibandingkan dengan seorang pelatih baseball, sepak bola, senam, atau renang, di mana teknik memegang peranan jauh lebih besar. Faktor lain di sini adalah tingkatan seseorang dengan siapa ia bekerja. Guru olahraga biasanya bekerja dengan pemula atau pra-pemula. Dengan demikian, bersangkutan dengan dasar umum dari teknik olahraga dan prinsip-prinsip umum dari biomekanik yang mendasarinya. Di lain pihak, pelatih bekerja dengan tingkatan yang lebih maju, dan karenanya tidak hanya bersangkutan dengan dasar-dasar umum, tetapi juga dengan rincian yang lebih tepat untuk menentukan nilai dari pengetahuan biomekanik dalam mempelajari keterampilan jasmani. Tetapi karena subjek dari hampir semua studi ini adalah pemula, hanya sedikit memberikan kejelasan pentingnya pengetahuan biomekanik bagi atlet-atlet yang terlatih. Beberapa ahli telah menyatakan pendapatnya mengenai masalah ini. Pada waktu pelajar maju atau menjadi semakin tua dan biasanya lebih berpengalaman, pengarahan secara verbal dan suatu analisis gerakan dapat membantu dalam peningkatan arti dari keterampilan dan dalam memberikan pemahaman baru ke dalam masalah tersebut. Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa tujuan mempelajari biomekanik adalah yang pertama, menambah pengetahuan dasar sehingga kita mempunyai cakrawala yang lebih luas tentang gerak tubuh. Kedua, kemampuan untuk mengetahui manfaat mekanis dari gerakan. Yang ketiga, mengetahui
persyaratan teknis dari setiap tugas gerak. Melalui biomekanika, kita akan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan dengan cara yang efisien, berjalan dengan efisien, berlari, melompat dan segala aktivitas olahraga dengan efisien pula. Bila gerakan itu efisien, maka kita akan dapat mengontrol dan menguasai sikap, baik dalam keadaan diam atau istirahat maupun dalam keadaan bergerak. Gerakan itu dikatakan efisien bila yang pertama, kelompok otot yang besar bekerja lebih dahulu. Yang kedua, melakukan kegiatan atau tugas dengan penuh gairah. Yang ketiga, mengeluarkan tenaga secara intelijen. Artinya, ada koordinasi yang baik dan saat atau timing yang tepat. Yang keempat, bergerak secara proporsional. Artinya, dilakukan dengan ekonomis dan adanya otomasi. Sebaliknya, gerakan yang tidak efisien akan menimbulkan yang pertama, penghamburan tenaga dan ketegangan yang berlebihan. Yang kedua, kelelahan fisik yang terlalu cepat dan kelelahan psikis. Yang ketiga, kelesuan. Yang keempat, rasa nyeri. Dan yang kelima, frustasi. Bila gerakan itu efisien, dapat diasumsikan bahwa tekniknya benar, sebab teknik itu tidak lain adalah kemampuan untuk memanfaatkan prinsip atau teori dalam meningkatkan keterampilan dengan cara yang efisien. Dapat saya sampaikan, terima kasih.